Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili sudah menyelesaikan pertarungannya dengan Dewa Kematian. Kemudian, dia berpisah dengan para ahli dan juga Xiaoyu. Karena Dewa Kematian sudah menghilang, itu juga berdampak dengan makam kunonya, yang juga ikut menghilang. Hal itu disaksikan oleh Ning-Er dan Xiun. Mereka berdua sangat khawatir. Berpindah ke Nili. Sambil melihat telur yang dia bawa, Nili pun berkata, semakin dekat dengan penetasannya, telur tersebut semakin banyak menyerap energi hukum. Nili sempat berpikir, apakah dia harus menghentikan memberi energi hukum kepada telur tersebut? Karena hal itu bisa menguras habis energi Nili. Ning-Er dan Xiun pun melihat Nili, kemudian menyapanya. Xiun menanyakan di mana Xiaoyu. Nili menjawab kalau dia mungkin malu melihat Ning-Er dan Xiun. Karena itu, dia pergi duluan. Intinya, Nili dan Xiaoyu tidak mendapatkan apa-apa. Nili tidak ingin membahasnya lagi. Kemudian, mereka pun mencari teman-temannya. Xiun mengatakan dia sempat merasakan kalau ada energi yang masuk ke dalam ranah jiwanya, dan menanyakan apakah Nili telah naik tingkat. Nili mengatakan, itu karena Nili sudah memahami kekuatan hukum lain. Untuk sekarang, Nili sudah bisa menghadapi ahli peringkat legenda. Berpindah keluar 9 lapis tanah kematian. Terlihat telah terjadi pertarungan dalam jumlah besar. Seseorang menanyakan apakah mereka adalah keluarga Wugui. Terlihat banyak ahli sedang menunggu patriark keluarga Wugui. Patriark keluarga Wugui yang bernama Wuhun pun mendekat. Dia terkejut melihat banyak ahli peringkat demigod. Belum lagi mereka dari keluarga besar di kota Nether. Wuhun pun menunduk dan memperkenalkan dirinya. Dia menanyakan tujuan dari ahli tersebut, kenapa datang ke tempatnya. Jika keluarga mereka sudah menyebabkan masalah, Wuhun akan meminta maaf. Jika ada dari keluarga mereka yang mengusir ahli tersebut, Wuhun akan menyeretnya keluar. Wuhun berkata kalau keluarga mereka adalah bagian dari Nether Utara. Karena itu, Wuhun meminta toleransi kepada ahli tersebut. Salah seorang ahli berkata, meski Patriark Nether Utara datang ke sini, kalian pikir bisa menghadapi kami semua? Ahli itu pun menjadi marah. Wuhun mencoba bersikap rendah diri, agar tidak membuat para ahli tersebut marah. Dia menanyakan, apakah keluarga Wugui telah mengusir mereka, sampai membuat keluarga mereka ditindas seperti ini? Salah satu ahli berkata, kalau keluarga Wugui memang tidak mengusir mereka, dan menanyakan, siapa yang keluarga Wugui singgung baru-baru ini? Wuhun pun mencoba mengingat kejadian akhir-akhir ini. Dia merasa kalau keluarga Wugui tidak ada mengusir siapapun. Kemudian, dia mengingat, apakah hal itu ada hubungannya dengan kota Glory? Wuhun mempertanyakan apakah mungkin kota Glory merupakan aset pribadi milik beberapa ahli terkuat? Wuhun pun terus memutar otaknya, mengingat kesalahan apa yang telah dia buat. Wuhun menelan ludahnya. Dia berkata, kalau dia sadar mereka bersalah. Keluarga Wugui bersedia sebisa mungkin mengganti kerugiannya. Para ahli itu berdiskusi. Nili tidak ada bilang kalau mereka harus membunuh semua anggota keluarga Wugui. Tapi, Nili juga tidak bilang untuk memaafkan mereka. Belum lagi masih ada sedikit kegelapan. Mereka pun berdiskusi sebentar, kemudian sepakat untuk menangkap mereka terlebih dahulu. Saat bertemu dengan Nili, baru mereka akan menyerahkannya. Wuhun pun terkejut. Berpindah ke tempat Nili, terlihat Dewi Yuyan memanggil Nili. Ning-Er menyapa Dewi Yuyan. Nili menanyakan, pergi kemana saja Dewi Yuyan? Dewi Yuyan berkata, dulu 9 lapis tanah kematian merupakan medan perang antara klan iblis dan umat manusia. Saat itu, banyak manusia berguguran di sini. Dewi Yuyan mencari mereka dengan melacak auranya. Setelah itu, menguburkannya. Mendengar hal itu membuat Ning-Er merasa sedih. Dalam perjalanannya, Dewi Yuyan juga menemukan sesuatu. Dewi Yuyan pun mengeluarkan sebuah benda berbentuk bundar. Xion menanyakan, benda apa itu? Melihat wajah Nili, Dewi Yuyan berkata, sepertinya Nili mengetahui benda tersebut. Benda itu adalah cermin jiwa. Cermin jiwa ini dapat mengisap jiwa seseorang dan menyimpannya selama bertahun-tahun. Dewi Yuyan tidak memerlukan benda tersebut dan meminta Nili untuk menyimpannya. Nili pun menyimpan cermin jiwa tersebut. Sebetulnya masih ada fungsi lain dari cermin jiwa ini.
Nili harus menunggu sampai mencapai peringkat Heavenly Pit. Kemudian, Nili memberikan bola merah kepada Ning-Er. Ning-Er pun berterima kasih kepada Nili. Shun mengingat kalau bola merah itu adalah bola yang Nili ambil dari Xiaoyu. Dalam hati, Ning-Er pun bergumam kalau dia harus menyimpan baik-baik hadiah dari Nili. Shun pun hanya melihat Ning-Er dan Nili. Nili mengajak mereka melanjutkan mencari teman-temannya, berpindah ke kota batu yang sebelumnya damai sekarang sudah hancur. Longsa bertanya pada Raja Iblis, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Keluarga terkuat di kota Nether bukanlah pasukan yang bisa mereka hadapi. Raja Iblis tidak menyangka kalau mereka mampu menggerakkan begitu banyak ahli dari keluarga kuat. Bahkan keluarga Wugui sampai tertekan. Longsa menanyakan siapa yang Raja Iblis maksud. Apakah orang-orang dari kota Glory? Raja Iblis berkata, yang dia maksud adalah seorang anak yang mengalahkan Longsa sebelumnya. Raja Iblis ingin bertemu dengan anak tersebut. Dia berkata, kemungkinan dia juga ikut dalam seleksi murid penguasa alam Nether. Ditambah lagi, kesempatannya terpilih sangat tinggi. Longsa menanyakan, apakah Raja Iblis juga akan ikut berpartisipasi? Raja Iblis pun menjawab, tentu saja dia akan ikut. Selama dia terpilih, dia bisa memasuki sakti bulu ilahi. Sebelumnya, tubuh Raja Iblis sangat lemah, tapi sekarang dia memiliki tubuh yang sangat unggul, yang hanya muncul 10.000 tahun sekali. Meski tanpa energi surgawi, dia akan mencapai peringkat Pit Star. Kalau penguasa alam Nether pintar, dia pasti akan memilihnya. Raja Iblis tidak menyangka kalau Nili bisa mendapatkan tubuh yang lebih baik daripada miliknya. Longsa berkata, seberapa hebat pun tubuh orang tersebut, mana mungkin sebanding dengan tubuh milik Raja Iblis. Selagi Raja Iblis tidak ada, Raja Iblis menyuruh Longsa dan yang lainnya agar bersembunyi dan boleh bergabung dengan keluarga lain. Longsa mengikuti perintah Raja Iblis. Raja Iblis pun merasa senang karena saat ini dia memiliki kualifikasi memasuki sakti bulu ilahi dan dia juga masih penasaran dengan Nili. Raja Iblis tertawa, kemudian terbang. Dia berkata kalau Nili adalah lawannya. Kemungkinan perjalanannya tidak akan membosankan. Longsa dan pengikut Raja Iblis berkata kalau mereka akan selalu mengabdi dan menunggu kedatangan Raja Iblis. Dengan begitu, serikat kegelapan menghilang dari alam Nether. 2 hari kemudian, pada keluarga Segel Permata menyambut kedatangan Nili dan teman-temannya. Mereka pun saling menyapa. Kemudian, Paman Duo menanyakan apakah Nili mengalami bahaya. Nili menjawab kalau mereka cuma main-main saja. Paman Duo mengatakan kalau sekarang ini ada berbagai macam orang di mana-mana. Jadi hal itu sangat berbahaya. Paman Duo berkata ke Nili, kalau 2 hari yang lalu, camp keluarga Wugui dari kota Batu Hitam dihancurkan. Bahkan patria mereka ditangkap. Mendengar hal itu, Nili pun tidak menanggapinya. Kemudian dia pergi ke camp masing-masing dan melanjutkan latihannya. Di dalam tenda, Nili bergumam kalau Nili dan teman-temannya mendapatkan 11 benih buah spiritual. Jadi masing-masing dari mereka mendapatkan 1. Lapisan ketujuh akan segera terbuka. Nili harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Nili memakan buah tersebut. Kemudian, kekuatan pengobatan dari buah benih spiritual mengalir ke seluruh tubuh Nili. Kekuatan pengobatan dari buah tersebut sangat murni. Nili menggunakannya untuk mengedarkan teknik Dewa Langitnya. Beberapa saat, dia menembus peringkat emas hitam bintang 4 dan berhenti di bintang 5. Nili sedikit kecewa. Dia bingung kenapa ranah jiwanya berhenti berkembang. Nili mengira dengan stimulasi ranah jiwa Duanjian ditambah dengan 3 kekuatan hukum, kultivasi Nili akan menembus peringkat legenda. Yang bisa dilakukan Nili saat ini adalah menyetabilkannya. Nili bisa merasakan dalam ranah jiwanya kalau teman-temannya akan segera mencapai peringkat legenda. Nili merasakan kalau teman-temannya tidak jauh. Kemudian Nili melihat keluar tenda dan melihat Ning-Er sedang membawa sup. Nili pun berteriak memanggil Ning-Er. Itu membuat Ning-Er terkejut dan menumpahkan sup ke pakaiannya. Nili pun segera mengambil mangkok sup yang akan terjatuh. Dia menanyakan keadaan Ning-Er dan melihat muka Ning-Er memerah. Ning-Er menjawab kalau dia tidak apa-apa. Karena sup tersebut tumpah ke pakaian Ning-Er, Nili pun menyuruh Ning-Er agar segera mengganti pakaiannya. Muka Ning-Er menjadi memerah. Kemudian dia berlari untuk mengganti pakaiannya. Nili yang tidak paham pun melihat Ning-Er pergi. Kemudian dia memakan sup yang Ning-Er bawa. Berpindah ke dalam tenda, terlihat Ning-Er sudah selesai mengganti pakaiannya. Dia bergumam, dengan cara mengenakan pakaian tipis seperti tadi, apakah Nili bakalan beranggapan kalau Ning-Er sebagai pelacur? Ning-Er pun menyalahkan Xiao Shui
yang mengusulkan ide tersebut kepadanya. Ninger pun sangat malu. Satu hari pun berlalu dengan cepat. Terlihat Nili dan teman-temannya sudah berkumpul. Mereka sedang melihat sesuatu. Terlihat pintu masuk lapisan ketujuh. Lucy menanyakan ke Nili, apakah mereka harus masuk secepatnya? Nili berkata, kalau itu tidak perlu. Meskipun mereka tidak mengetahui kriteria penguasa alam nether dalam memilih murid, tapi yang pasti itu bukan berdasarkan siapa yang masuk duluan. Belum lagi banyak orang yang terbang ke sana. Nili akan mengajak teman-temannya masuk ke sana paling akhir, sebelum pintu masuk ditutup. Paman Duo memastikan kalau Nili sudah yakin untuk ikut seleksi tersebut. Nili pun menjawab kalau dia sudah yakin. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.